Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Ananda yang sudah hadir dan mau mengikuti konseling dengan Ibu. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mau dimulai dari Ibu atau Ananda dulu? Ibu saja. Oke, baik. Perkenalkan Ibu Rabiatul Adawiyah, biasa dipanggil Ibu Debi. Ada yang ingin ditanya tentang Ibu? Umur Ibu berapa ya? Umur Ibu 20 tahun. Ada lagi yang ingin ditanya tentang Ibu? Tinggal Ibu? Tinggal Ibu di Pasaman. Oke. Oke, ada lagi Ananda? Enggak, Ibu. Oke, sekarang Ibu meminta Ananda untuk memperkenalkan diri kepada Ibu agar kita lebih kenal dan lebih akrab nantinya, dan proses konseling kita pada hari ini lancar. Silakan memperkenalkan diri kepada Ibu. Baik, kenalkan nama saya Alia Andrea Sari, biasa dipanggil Alia. Oke, panggilannya Alia ya. Iya, Ibu. Bagaimana kabar Alia hari ini? Kabarnya sedikit tidak baik, Ibu. Oke, Alia merasakan tidak baik. Oh, benar, berarti ya asesmen yang Ibu lakukan kemarin. Iya. Di asesmen Ibu melihat Alia merasa cemas dan juga stres karena permasalahan Alia. Sebelumnya Alia pernah melakukan konseling? Tidak. Belum pernah ya. Kalau mengetahui apa itu konseling, Alia sudah pernah mendengar atau tahu apa itu konseling? Mendengar sih pernah ya, Ibu, cuman kurang tahu juga ya. Apa yang Alia ketahui tentang itu konseling, boleh disampaikan kepada Ibu? Konseling itu kayak bercerita begitukah, Ibu? Oke, benar Alia, tapi Ibu akan meluruskan lagi apa itu konseling. Konseling itu merupakan salah satu proses bantuan yang diberikan oleh guru BK atau konselor seperti Ibu saat ini, Ibu sebagai konselor dan Alia sebagai klien, yang mana kita bercerita, bertukar informasi, dan nantinya ada tujuan yang ingin kita capai. Alia menceritakan semua apa yang Alia rasakan, dan tujuannya nanti Alia tidak ada lagi yang mengganggu pikiran Alia saat ini. Oke, di dalam konseling ini Alia tidak perlu takut untuk bercerita kepada Ibu, karena Ibu tidak akan menceritakan kepada siapapun, hanya Ibu yang tahu, Alia dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ibu berharap di dalam konseling ini Alia terbuka dan sukarela menceritakan semua apa yang mengganggu pikiran Alia saat ini, agar nanti kehidupan Alia lebih tidak ada yang mengganggu lagi. Oke, bisa dipahami Alia? Iya, Ibu, bisa. Oke, Ibu berharap setelah proses konseling ini Alia bisa melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi dan tidak ada lagi yang mengganggu pikiran Alia. Oke, bisa dipahami Alia? Bisa, Ibu. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu? Sebenarnya apa yang mengganggu pikiran Alia saat ini? Ini, Ibu, saya mau bercerita sedikit tentang silakan. pengalaman pelecehan yang saya alami. Oke, silakan bercerita semuanya kepada Ibu. Jadi waktu saya umur 6 atau 7, itu saya pernah mengaji di salah satu rumah warga yang ada dekat rumah saya, Ibu. Jadi yang mengajarkan mengaji itu adalah kakek-kakek. Saya sering sekali mengaji di sana. Siap maghrib saya selalu pergi ke rumah kakek itu untuk mengaji. Bukan saya sendiri, Ibu, cuma tapi banyak. Terus setiap saya pergi mengaji itu, si kakek itu selalu Ibu, menyuruh saya untuk duduk di paha dia. Terus karena saya masih kayak kecil waktu itu, terus kayak ya kalau kakek-kakek saya cuman biasa saja, karena menurut saya dia itu kakek-kakek kan, Ibu. Iya, benar. Terus saya selalu duduk di paha dia, Ibu. Dia selalu memegang area intim saya. Iya. Maaf, Ibu. Ya, nggak apa-apa, silakan Alia sepuasnya bercerita kepada Ibu. Dia selalu memegang di area paha saya, Ibu. Dan saya kayak gelisah, terus takut. Dan waktu itu sudah beberapa kali kakek itu memegang area-area yang tidak
apa ya ibu? Iya, yang sensitif gitu Iya, ya. sensitif Ya. kayak begitu ibu. Terus esokan harinya itu ibu, saya kan mengaji lagi di sana ibu. Iya. Terus itu yang paling nggak akan pernah saya lupakan ibu. Iya, itu seperti apa Alia? Jadi waktu itu kami lagi asiknya mengaji. Dan waktu itu aku terakhir ibu, terakhir Iya. untuk pulang. Jadi saya diajarkan di situ. Dan gak lama kemudian orang di rumah kakek itu tuh memang tidak ada ibu. Iya. Terus saya disuruh ke kamar mandi buat pokoknya disuruh aja ke kamar Iya. mandi. Terus saya pergi ke kamar mandi dan dia juga pergi ke kamar mandi ibu. Saya pikir tidak ada apa-apa kan. Iya. Terus dia langsung kayak memegang bagian sensitif saya, yaitu di bagian dada saya. Dan saya kaget dan bilang kayak, kenapa kek gitu. Terus kakeknya bilang nggak apa-apa, ini cuman kasih sayang kakek ke cucunya gitu. Padahal ibu, saya tidak ada bersangkutan apapun sama kakek itu. Saya cuman mengaji di sana. Terus nggak lama kemudian saya panik dan saya nangis di situ. Karena saya nangis, kakek itu tuh panik. Terus kakek itu langsung, sebelumnya kakek itu udah buka bajunya ke ibu. Karena saya nangis, kakek itu panik dan memakai bajunya kembali. Terus saya keluarkan ibu sambil takut banget ibu, panik. pokoknya takut, panik dan kayak ngerasa pokoknya udah nggak tahu lagi bu. Terus si kakeknya bilang nggak apa-apa, jangan nangis, jangan nangis, ayo duduk di sini. Terus si kakek itu nyuruh aku untuk duduk lagi di paha dia. Waktu itu aku nggak mau ibu. Dan kakek itu pun kayak apa ya, juga takut dari raut wajahnya itu kayak udah udah panik gitu ibu. Lalu kakek itu menyuruh saya duduk dan minum. Dan waktu itu saya minum di situ. Nggak lama kemudian ada tetangga yang datang terus bertanya, kenapa kok teriak gitu. Terus ibu, saya cuman kayak cuma nangis aja dan nggak mau ngomong apapun. Tapi si tetangga ini tuh udah tahu kayaknya ibu. Sudah tahu dan bilanglah dan dimarahin si kakek ini. Terus ibu itu berusaha untuk bicara sama saya waktu itu. Dan saya menceritakan semuanya ibu. Dan disitulah si kakek ini dimarahin sama warga di situ. Ya setelah itu, itulah pengalaman yang membuat saya trauma sampai sekarang ibu. Pelecehan itu kayak wow banget di hidup saya ibu. Oke, Ibu paham apa yang Alia rasakan. Iya, Oke, Alia merasakan trauma, takut juga ya, cemas dan stres juga. Oh, itu mengganggu pikiran Alia sampai saat ini? Iya ibu, mengganggu sekali. Oke, mengganggu sekali. Seperti apa mengganggunya Alia? Kayak terbayang-bayang kejadian yang lalu ibu. Jadi kayak ngerasa apa ya ibu, diri ini tuh kayak kotor banget gitu bu. Oke, Ibu paham. Itu selalu Alia pikirkan? Iya ibu, selalu. Udah ada yang Alia lakukan untuk menghilangkan pikiran tersebut? Belum ibu. Oke, belum ada ya. Mengganggunya seperti apa yang ada di pikiran Alia? Kapan datang pikiran tersebut? Misalnya kalau lagi sendirian di kamar, terus langsung kepikiran itu ibu. Saya juga selalu, kalau kepikiran itu tuh selalu sedih dan nangis ibu. Oke, Ibu merasakan Iya. apa yang Alia rasakan. Kalau mengganggu di aktivitas di siang harinya, apakah masih mengganggu atau tidak? Kadang-kadang sih masih terganggu ya ibu.
kadang-kadang enggak lah. Cuman yang paling terganggu itu waktu saat kita sendiri misalnya di kamar, terus kayak keinget gitu, Iya. terus sedih lagi kayak gitu Ibu. Sebelumnya apakah Alia sudah pernah menceritakan kepada orang tua Alia? Pernah Ibu, dan pada saat itu orang tua saya marah besar lah kepada kakek tersebut. Ya, berarti pengalaman itu masih tersimpan ya di dalam pikiran Alia saat ini dan itu mengganggu. Oke, merasakan apa yang Alia rasakan. Sekarang kita fokus untuk menghilangkan trauma dan juga kecemasan dan juga stres yang mengganggu pikiran Alia sampai saat ini. Oke, tadi Alia masih bingung, belum tahu untuk menghilangkan stres dan juga pengalaman masa lalu tersebut. Oke, di dalam konseling ini ada namanya teknik spiritual emotional freedom teknik. Oke, nanti ada kegiatan-kegiatan yang akan Alia lakukan. Apakah Alia setuju dengan kegiatan yang akan Ibu lakukan nantinya? Saya setuju Ibu. Oke, berarti Alia setuju apa yang akan Ibu lakukan nanti kepada Alia. Bagaimana Iya, Ibu. Alia, apakah setuju? Setuju. Oke, sekarang kita konseling dengan teknik spiritual emotional freedom teknik yang mana nanti kita terapi untuk menghilangkan masalah-masalah Alia tersebut. Ada beberapa langkah-langkah nanti yang akan Ibu lakukan kepada Alia. Oke, terkait permasalahan tersebut, trauma tersebut, dari skala 1 sampai 10, yang Alia rasakan sekarang berada di posisi berapa? 7 Ibu. Oke, berarti lumayan berat ya traumanya. Untuk menghilangkan trauma tersebut, Alia mau hilang dari skala 1 sampai 10, berapa traumanya mau dihilangkan? Pokoknya semuanya aja Ibu. Oke, Ibu akan berusaha untuk menghilangkan trauma Alia tersebut. Oke, sekarang kita akan melakukan terapi relaksasi dengan teknik spiritual emotional freedom teknik ini. Oke, yang pertama di dalam teknik ini di tubuh Alia tidak ada yang bersifat elektronik termasuk HP dan juga gelang. Oke, boleh dilepas dulu gelangnya. Tolong bantuannya Ibu. Oke, karena di dalam terapi ini kita tidak boleh ada barang. Oke, Ibu. Oke, sekarang kita Alia sudah membuka semua yang bersifat logam pada tubuh Alia. Sekarang kita akan melakukan terapi relaksasinya. Oke, sekarang apa alasan Alia untuk sembuh dari trauma ini? Saya mau bebas. Saya tidak mau memikirkan hal-hal itu lagi Ibu, karena itu sangat memberatkan pikiran saya setiap harinya. Oke, Alia mau hilang ya traumanya. Iya. Oke, nanti setelah trauma ini hilang, apa yang mungkin Alia rasakan? Pasti bakalan hari-harinya bakal segar kembali Ibu, tidak sedih lagi dan bahagia. Untuk menghilangkan trauma tersebut, walaupun nanti tidak hilang sepenuhnya, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi trauma tersebut. Bagaimana Alia? Iya Ibu. Oke, sekarang kita mulai untuk terapi relaksasinya. Sebelumnya Alia bisa tarik nafas terlebih dahulu. Oke, sekarang kita akan melakukan terapi relaksasinya. Nanti Alia mengikuti langkah-langkah dan kegiatan yang Ibu berikan. Oke, setuju Alia? Setuju Ibu. Oke, sekarang kita mulai. Sebelumnya Alia bisa minum terlebih dahulu agar tenang. Iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan rilekkan badannya, tenangkan badannya. Nafasnya, lepaskan. Tarik nafasnya lagi. Oke, lepaskan. Tarik nafasnya lagi. Silakan rilekskan semua badan Alia dan tenangkan. Oke, bagaimana Alia, sudah tenang? Sudah Ibu. Oke, sekarang Ibu melakukan terapi relaksasinya. Silakan Alia untuk menutup mata. Oke, sekarang kita akan melakukan terapi relaksasinya. Silakan Alia untuk menutup mata. Udah Ibu. Oke, tarik nafasnya dulu.
lepaskan. Oke, tenangkan badannya, relaksasikan badannya. Udah Ibu. Oke, sudah nyaman? Udah. Oke, Ibu izin memegang kepala Alia dan nanti Alia mengikuti perkataan-perkataan yang Ibu katakan. Iya Ibu. Oke, silakan tutup matanya. Udah Ibu. Oke, izin ya Alia. Iya. Oke, silakan ikuti perkataan Ibu. Oke, walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah, saya pasrah, saya pasrah, saya pasrah. saya pasrah. Walaupun tak ikhlas, Walaupun tak ikhlas, saya ikhlas saya ikhlas karena Allah. karena Allah. Walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. Kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. Walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. Kesembuhanku hanya padamu ya Allah. Oke, sekarang Ibu izin ya memegang dada bagian atas Alia dengan mengikuti perkataan Ibu. Iya Ibu. Oke, kesembuhanku Kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. hanya kepadamu ya Allah. Saya ikhlas, Saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. kesembuhanku hanya padamu ya Allah. Saya ikhlas, Saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. saya pasrah. Walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. kesembuhanku hanya kepadamu ya Allah. Walaupun saya kena masalah itu, Walaupun saya kena masalah itu, saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah, saya pasrah, hanya kepadamu ya Allah. hanya kepadamu ya Allah. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan terapi relaksasinya. Silakan Alia untuk membuka matanya. Oke, silakan sekarang Alia tenangkan pikiran, badannya. Oke, kita sudah melakukan terapi relaksasinya. Silakan tenangkan pikiran dan badannya. Lepaskan semua yang Alia rasakan saat ini. Oke, lepaskan. Tarik nafasnya. Oke, lepaskan. Oke, sekarang Alia boleh minum airnya terlebih dahulu agar lebih tenang lagi. Oke, sekarang bagaimana perasaan Alia setelah melakukan terapi relaksasinya? Perasaan saya sudah mendingan Ibu, sudah agak lega. Oke. Dan kayak bebas aja gitu Ibu. Oke, kira-kira traumanya udah berkurang berapa? Kalau dari skala 1 sampai 10 udah berada di posisi mana traumanya? Ibu tidak seperti sebelumnya. Oke, walaupun Alia kena masalah itu, kita harus ikhlas dan juga pasrah karena semua apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak kehendak kita. Kita harus ikhlas dan juga Alia punya potensi untuk bisa lebih baik ke depannya. Oke, tadi Alia mengatakan untuk menghilangkan pikiran tersebut. Sekarang kan Alia sudah tenang. Alia bingung, nanti kalau pikirannya datang lagi, Alia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Iya Ibu. Oke, sekarang bagaimana perasaan Alia? Perasaan lega. Oke, sudah lega ya? Iya Ibu. Oke, nanti apa yang akan Alia lakukan setelah ini kalau pikirannya datang? Yang seperti yang Ibu bilang tadi, beraktivitas positif. Oke, bisa ya Alia diterapkan nanti. Oke, sekarang bagaimana Alia sudah ikhlas terhadap apa yang sudah terjadi pada Alia? Insya Allah saya sudah ikhlas Ibu. Oke, Alia harus kuat dan juga karena apapun yang terjadi itu bukan kehendak kita. Alia punya potensi untuk lebih baik ke depannya. Oke, bagaimana Alia? Iya Ibu. Oke, sekarang ada yang ingin Alia tanyakan kepada Ibu? Tidak Ibu. Oke, Ibu berharap Alia lebih baik ke depannya, tidak perlu memikirkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Kita harus lebih baik ke depannya. Oke, karena masalah itu terjadi bukan kehendak kita, kita harus ikhlas karena Allah. Iya Ibu. Oke, kan perasaannya sudah lega dan juga senang.
Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak Alia yang sudah mau bercerita kepada Ibu, sudah mau mengungkapkan semua permasalahan dan apa yang mengganggu pikiran Alia. Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi yang ingin Alia tanyakan? Saya juga mau berterima kasih sama Ibu karena sudah mendengarkan curhatan saya tadi Ibu. Cerita yang sangat mengganggu di pikiran saya dari dulu sampai sekarang Ibu. Oke, Ibu berharap Alia bisa lebih baik ke depannya tanpa memikirkan masalah-masalah yang sudah terjadi. Iya Ibu. Oke, ada lagi yang mengganggu pikiran Alia saat ini? Tidak ada Ibu. Oke, Ibu sangat berharap ya Alia lebih baik ke depannya, tidak terlalu memikirkan masalah-masalah yang terjadi. Kita harus ikhlas dan Alia harus kuat karena Alia punya potensi untuk berkembang ke depannya, untuk lebih baik ke depannya. Iya Ibu. Oke, ada yang ingin Alia tanya lagi? Tidak Ibu. Oke, nanti kalau Alia punya masalah atau yang mengganggu pikiran Alia, boleh hubungi Ibu atau datang ke ruangan konseling atau menghubungi Ibu via WA atau di telepon juga boleh. Iya Ibu. Oke, kalau Alia mau konseling dihubungi saja Ibu, nanti Ibu Ibu pasti akan bersedia selalu. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, bisa kita akhiri sesi konselingnya? Bisa Ibu. Oke, Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa Alia. Semoga Alia lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih Alia. Iya Ibu. Oke, terima kasih ya. Ya.